Nah, saudara-saudara, topik kita hari ini adalah membahas tentang moralisme ya versus sanctification. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya melihat masih banyak orang Kristen yang terjebak pada moralisme. Dan banyak orang Kristen juga yang nggak paham tentang sanctification. Apakah sanctification dan apakah moralisme itu? Ya, pada umumnya orang yang memahami sanctification itu adalah hidup sebagai anak Tuhan harus hidup yang makin lama makin suci. Karena Allah itu adalah Allah yang maha suci, maha kudus. Dan kita sebagai orang percaya harus makin lama makin suci hidup kita. Supaya kita boleh berkenan kepada Allah dan diterima oleh Allah. Nah, kalau sanctification itu definisinya sampai di situ saja, maka mungkin konsep sanctification yang semacam itu adalah tidak berbeda dengan moralisme, saudara-saudara. Dan moralisme juga cukup dekat dengan paham, ya ini memang tidak langsung berhubungan, tetapi ada konsep-konsep yang sama, yaitu dengan ajaran pelagianisme maupun semi-pelagianisme. Nah, namun kita tidak meluas kepada paham-paham yang itu karena nanti bisa melebar kemana-mana pembicaraan kita. Jadi saya lebih mau fokus kepada moralisme sendiri dan sanctification, dan ini karena obrolan santai kita nggak sampai begitu serius mendalami topik seperti ini dengan teori-teori yang ya teori-teori canggih-canggih itu ya, filsafat yang tinggi-tinggi. Kita sederhana saja yang bisa kita pahami dan kita praktekkan. Oke. Jadi moralisme itu apa? Moralisme itu mengajarkan bahwa manusia itu yang tertinggi dalam nilai manusia. Ya, saya ulangi ya, yang tertinggi dalam nilai manusia itu adalah perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini yang menjadi target dalam kehidupan manusia yang tentunya tergolong manusia yang disebut dengan manusia beragama atau manusia religius. Tetapi tidak berarti orang yang tidak beragama pasti tidak atau bertentangan dengan moralisme. Ya, saya ulangi. Jadi tidak berarti apakah itu kalau saya tadi katakan bahwa moralisme itu adalah dari orang beragama yang sangat meninggikan perbuatan baik. Apakah orang yang tidak beragama tidak meninggikan perbuatan baik? Nah, jawabannya tentu tidak. Maksud saya, orang yang tak beragama pun juga banyak yang sangat menekankan perbuatan baik. Ya, saya ulangi. Orang yang tidak beragama pun juga banyak yang sangat menekankan perbuatan baik. Jadi ini juga suatu evaluasi bagi orang-orang yang beragama. Kalau menganggap bahwa perbuatan baik itulah ciri orang beragama,
tentunya orang yang tidak beragama alias orang ateis juga bisa marah. Karena mereka juga, di antara mereka juga ada paham-paham yang sangat menekankan perbuatan baik. Contohnya misalnya humanisme. Nah, itu sangat menekankan perbuatan baik. Harkat dan martabat manusia sangat ditinggikan ya di dalam humanisme. Tapi sekarang kita tidak menyinggung itu, kita kembali ke moralisme. Jadi entah beragama, entah tidak beragama, moralisme itu sangat meninggikan yang namanya perbuatan baik, itu adalah nilai tertinggi. Perbuatan baik itu adalah nilai tertinggi. Nah, mengenai perbuatan baik itu apa dan konteksnya bagaimana, nah ini bisa juga diskusinya jadi berkepanjangan dan tidak ada solusi atau tidak ada kesimpulan yang jelas tentang perbuatan baik itu apa sih. Nah, jadi kalau mau bahas itu, waduh, itu bisa kemana-mana juga akhirnya. Tapi saya tidak mau terpancing dengan diskusi-diskusi tentang perbuatan baik itu sendiri. Saya anggap ini karena obrolan santai. Jadi yang sederhana aja lah, perbuatan baik yang menurut standar umum gitu aja. Memang ada perbuatan baik yang beda dan sebagainya. Kalau nggak salah saya pernah dengar ya ada salah satu suku itu yang mengajarkan anak yang berbakti kepada orang tua. Itu kalau orang tuanya sudah terlalu tua dan sakit-sakitan, ya, maka anak yang berbakti itu adalah anak yang rela membunuh orang tuanya. Nah, ini apakah benar suku ini memang mengajarkan seperti itu? Saya sendiri belum menyelidiki, tapi saya pernah dengar ada orang yang mengajarkan seperti itu. Ya, saya sendiri nggak terlalu interest, makanya saya tidak mencari sumbernya dan sebagainya. Tapi itu katanya itulah perbuatan baik dan itulah pengabdian daripada orang tuanya sengsara, nggak mati-mati. Antara mati dan hidup juga ya separuh-separuh semua dan istilahnya hidup segan, mati tidak dikehendaki gitu ya. Jadi ini bagaimana ini? Jadi anak yang berbakti itu ya dibunuh saja. Mungkin dibunuh dengan cara yang enak dan tidak menyakitkan. Nah, itulah katanya perbuatan baik. Tapi kita tidak membahas itu sekali lagi ya. Kita tidak membahas mengenai aneh-aneh itu ya. Karena saya anggap perbuatan baik itu yang standar umum saja. Meskipun memang zaman sekarang ini perbuatan baik itu bisa relatif. Ya, baik menurut orang timur dan baik menurut orang barat itu sudah berbeda. Ya, bagi orang timur anak itu harus taat sama orang tuanya. Ya, tapi bagi orang barat, ya ini kebanyakan loh ya, enggak semuanya. Nanti saya diprotes, siapa bilang orang barat seperti itu? Saya tidak demikian misalnya. Ya, saya tidak bicara soal hal-hal khusus, pada umumnya ya orang barat itu memberi kebebasan kepada anak-anaknya untuk kamu mau memilih apa yang kamu suka. Ya, sekolahnya juga terserah kamu mau pilih apa. Kalau orang timur kan kebanyakan memang ada juga orang timur yang memberi kebebasan kepada anaknya juga ada, tapi ini kan saya ambil yang tadi saya sudah sebut sebagai standar umum ya. Kebanyakan orang timur itu memberi instruksi kepada anaknya, kamu kalau mau sekolah ya sekolah yang ini. Ya, itu sudah jangan sekolah yang ini. Wah, itu tidak ada gunanya dan sebagainya. Wah, jadi orang tua cukup dominan mengatur anaknya. Kalau orang barat tuh banyak memberi kebebasan. Ya. Contoh lain misalnya budaya timur dan barat. Budaya timur itu budaya yang ya boleh dikatakan
menjaga apa ya, kesopanan dan sebagainya. Tapi bukan berarti Barat itu tidak sopan. Tapi bagi orang Timur, apa yang dilakukan orang Barat itu tidak sopan. Misalnya ketemu ya teman ini sebelum COVID-19 ya misalnya, ketemu teman langsung wah peluk-pelukan, laki perempuan nih peluk-pelukan, cium-ciuman, padahal bukan pacar, bukan apa, teman. Tapi itu sudah biasa bagi mereka, dalam budaya mereka biasa. Bagi budaya Timur, gila bener ya. Dia itu bukan apa-apanya kok dipeluk-peluk, kok dicium, bagaimana sih itu? Ya itu sekedar perbedaan-perbedaan relatif. Tapi maksud saya tidak mau membahas itu. Saya mau membahas mengenai yang dianggap yang tertinggi, nilai tertinggi adalah perbuatan baik. Nah, kalau di dalam hal religius, ya, maka ada ajaran agama yang sangat menekankan memang perbuatan baik sebagai syarat yang paling penting dan nilai paling tinggi perbuatan baik untuk kita bisa mencapai satu target yang namanya keselamatan. Ya, jadi ajaran moralisme ini ternyata banyak yang sejalan dengan nilai-nilai dalam agama. Bahwa perbuatan baik itu memang nilai yang tertinggi. Dan itu yang harus dicapai oleh orang-orang religius ini, orang beragama ini, untuk bisa istilahnya masuk ke kehidupan yang kekal atau alias masuk surga. Nah, ini ajaran pada umumnya mengenai moralisme dan yang ada pada agama. Jadi syarat keselamatan adalah perbuatan baik. Nah, bagaimana dengan iman Kristen? Iman Kristen tentunya iman Kristen yang benar-benar ortodoks ya, bukan maksudnya gereja ortodoks, jangan salah mengerti ya. Iman Kristen yang ortodoks itu maksudnya yang benar-benar asli atau yang benar-benar kembali kepada basic yang paling mendasar. Itu yang disebut dengan ortodoks. Jangan keliru dengan gereja ortodoks, ini bukan berkaitan dengan gereja ortodoks sama sekali ya. Nah, jadi perbuatan baik itu sama sekali tidak ada andil dalam keselamatan. Itu kalau saudara sudah belajar iman Kristen yang sangat basic dan mendasar ya. Saudara kalau ikut stris pasti sudah diajarkan ini, di doktrin Allah, di doktrin manusia dan dosa, di doktrin keselamatan, ya, doktrin Roh Kudus dan sebagainya, itu sangat menekankan bahwa perbuatan baik sama sekali tidak ada andil dalam keselamatan. Nah, kecuali saudara mengikuti ajaran yang bukan ajaran reform. Ya, maaf, saya harus menegaskan kembali di sini karena memang dalam kekristenan itu ada dua ajaran yang secara garis besar ya, ajaran reform ya dan ajaran Arminian. Ya, kalau reform itu tokohnya memang Martin Luther dan John Calvin ya, dan kalau Arminian itu ya tokohnya adalah Arminius. Ya, saya bukan mau mengadakan perpecahan di sini tidak, tapi pemahaman tentang kekristenan yang ada dua golongan ini. Yang satunya menekankan tadi bahwa keselamatan itu sama sekali tidak ada bagian perbuatan baik untuk bisa mencapai keselamatan. Ya, sama sekali tidak ada bagian perbuatan baik untuk mencapai keselamatan. Nah, di dalam ajaran Arminian
Arminianisme. Ya mungkin hampir mirip dengan semi-pelagianisme. Yaitu mau menggabungkan antara pelagianisme dengan ajaran ortodoks tadi. Yaitu apa? Bahwa kalau pelagianisme itu mengajarkan bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Mereka tidak menerima ada dosa asal, dan dosa Adam dan Hawa tidak menular kepada keturunannya, hanya itu merupakan contoh yang tidak baik, Adam dan Hawa. Jadi kita ini lahir dalam keadaan baik, dan jangan kita meniru contoh-contoh yang tidak baik dalam hidup kita. Maka pilihan manusia sangat menentukan. Dia mau pilih yang perbuatan baik atau dia mau meniru yang tidak baik. Nah, jadi pertimbangan manusia atau si manusia itu sendiri menjadi sangat menentukan nasibnya sendiri. Pilihan manusia itu sendiri sangat menentukan nasibnya sendiri. Ya. Nah, sedangkan yang golongan ortodoks yang reform, saya sebut tadi dengan reform, itu sangat menekankan bahwa keselamatan itu bukan karena kita mampu untuk kita yang menentukan pilihan, tapi karena anugerah Allah yang Tuhan berikan kepada kita, semata-mata anugerah Allah. Nah, kalau ajaran Arminian itu menggabungkan keduanya ini, yaitu bahwa keselamatan itu memang awalnya adalah semata-mata anugerah Allah. Ya, awalnya semata-mata anugerah Allah. Tapi setelah kita menerima anugerah Allah oleh karya Kristus di kayu salib, jadi benar-benar menekankan anugerah pada awalnya. Maka selanjutnya kesetiaan kita itu menentukan nasib kita. Kesetiaan itu artinya ya tentunya perbuatan baik dalam mentaati kehendak Allah. Jadi kalau kita tidak setia kepada Allah, kita akan kehilangan keselamatan. Kalau kita setia, kita akan memperoleh keselamatan. Nah, ini ajaran daripada Arminianisme. Nah, sedangkan ajaran Reform menegaskan bahwa pada awalnya itu adalah anugerah Allah. Dan selanjutnya, setelah menerima anugerah Allah, maka hidup kita pun dalam perjalanan hidup selanjutnya ini adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada bagian yang bukan anugerah Allah. Meskipun Reform juga mengajarkan ada bagian yang namanya tanggung jawab manusia. Tetapi apapun itu yang dikatakan tanggung jawab manusia, manusia itu bisa sampai setia sampai mati. Itu kalau tidak ada anugerah Allah, itu tidak mungkin terjadi. Ya, artinya kalau tidak ada pemeliharaan Allah, di dalam doktrin Reform disebut istilah namanya providensia Allah. Maka providensia Allah inilah yang menjamin Anda bisa sampai pada akhirnya. Bukan kemampuan ketaatan Anda kepada Allah. Ya. Kalau kemampuan ketaatan Anda kepada Allah itu yang menentukan nasib akhir Anda, maka ya secara pandangan Reform itu menegaskan tidak ada seorang pun, dan ini yang disebut Reform ini pandangan Alkitab ya, tidak ada seorang pun yang bisa mampu bertahan sampai akhir dengan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin.
tanpa ada penyertaan dan tanpa ada pemeliharaan dan tanpa ada jaminan daripada Roh Kudus sampai akhir, tidak ada seorang pun mampu untuk bisa bertahan. Maka ini pun mungkin digabungkan oleh Armenia. Bahwa memang Roh Kudus menyertai. Tapi kalau manusia menolak Roh Kudus pun tidak mampu memaksa manusia untuk taat kepada Allah. Berarti tetap keputusannya kepada manusia, bukan keputusan yang terletak pada pemeliharaan Allah, tapi kepada manusia yang mau taat atau tidak. Nah, itulah saudara-saudara. Akhirnya itu bisa mirip sekali dengan semi-pelagianisme. Yang mengajarkan bahwa pada awalnya memang itu adalah anugerah Allah. Tapi pada akhirnya perbuatan baik itu menentukan. Saya sendiri bukan peneliti yang ya seperti pakar-pakar yang hebat-hebat itu yang mendalami pelagianisme dengan semi-pelagianisme dengan segala ciri-ciri. Kita tidak bahas di sini ya, karena saya juga tidak mau diskusi ini menjadi diskusi ilmiah akademik yang referensinya seabrek-abrek mungkin ya. Jadi saya kayaknya acara ini makanya temanya kan obrolan santai. Santai tapi ada seriusnya, bukan santai-santai ngawur-ngawur nggak ada mutunya gitu ya. Lalu ngajar yang sesat-sesat, yang amburadul ya tentunya juga tidak demikian. Oke, saya sampai di sini. Jadi ini ada golongan moralisme dan yang saya tadi sebut dengan Arminianism dan sanctification, tapi sanctification-nya salah ya. Jadi orang Kristen masih punya pemahaman sanctification adalah bagaimana kita bergumul dalam kehidupan untuk belajar taat dan setia kepada Allah. Sampai garis akhir baru kita bisa disebut menang. Tapi kalau dalam sanctification itu kita gagal, kalau kita tidak kuat menghadapi tantangan, kita akhirnya gugur di tengah jalan, maka kita pun kehilangan keselamatan. Nah, itu sanctification model Arminianisme. Tapi bagaimana dengan model sanctification-nya menurut Alkitab? Ya. Nah, ini nanti saya akan lanjutkan dengan saya memberi kesempatan kita diskusi dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi atau mau kasih pendapat ya, silakan. Jadi kita ini diskusi santai, obrolan santai, jadi tidak saya selalu mengajarkan Anda untuk kita tidak sampai terpecah belah ya. Kita ini tujuan kita ini adalah apa? Back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Jadi semua yang saya nanti ajarkan ini adalah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada Alkitab. Kalau saya maaf tadi menyinggung Arminianisme dan sebagainya, bukan saya mau memojokkan golongan-golongan itu dan sebagainya. Tapi mari kita belajar sama-sama. Baik Arminianisme, baik Calvinisme, mari kita belajar bersama-sama menggali Alkitab. Karena saya ini dulu juga adalah mantan pejuang Arminianisme dan pejuang karismatik. Ya, ini saya buka diri aja apa adanya saya. Saya tidak usah menutup-nutupi diri saya, memangnya saya demikian kok. Saya jujur, saya mengatakan bahwa saya adalah dulu pejuang karismatik dan pejuang Arminianisme. Tapi sekarang saya baru sadar apa yang saya perjuangkan itu ternyata
banyak hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mohon maaf bagi saudara yang mungkin masih merasa perkataan saya ini kurang benar dan sebagainya. Ya mohon maaf ya, karena kita sama-sama masih belajar lah. Ya, saudara juga belajar, saya juga belajar. Mari kita menggali kebenaran ini bersama-sama. Oke, jadi ada kesempatan bertanya, ada kesempatan untuk memberikan pandangan, dan saya juga bersyukur kalau saudara mau ikut bertanya untuk lebih mempertajam kebenaran-kebenaran yang kita diskusikan. Karena memang saya lebih suka ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih membantu kita untuk menggali lebih dalam lagi. Tentunya bukan seperti yang tadi saya bilang ya, bukan menuju kepada akademik atau yang dalam-dalam, yang waduh begitu serius, nanti kepala pusing semua ya. Kita santai-santai saja. Oke, silakan kalau ada yang mau kasih pendapat ya. Malam Pak Adi. Ya Pak Stefanus Ya, dari memang Bitung, betul. silakan Pak. Memang hidup ini hanya anugerah. Ada memang orang-orang udah ke gereja, udah tahu baca Alkitab, banyak tahu, tapi kelakuannya masih memang duniawi. Tetapi ada orang yang dia tahu dan dia mau berubah. Memang ini betul-betul memang ini hanya anugerah. Tanpa kemauan, tanpa perjuangan juga, kita juga nggak bisa ini. Ya. Jadi anugerah itu benar-benar. Dan kita juga sebagai manusia, kita harus berjuang. Yes. Ini ada yang ke gereja, baca Alkitab, banyak tahu tapi tidak melakukan. Ada yang mau berubah dan terus mau berubah. Terima kasih. Iya, terima kasih pendapatnya Pak Stefanus. Jadi memang hidup hanya anugerah Tuhan. Tapi anugerah Tuhan itu tidak membuat kita lalu tidak mau berjuang apa-apa. Itu yang tidak benar ya. Bahwa anugerah Tuhan itu tidak membuat saudara menjadi orang yang namanya fatalisme atau hyper Calvinism. Ya, kita tidak menganut paham itu. Jadi hidup memang semata-mata anugerah, itu memang kebenaran. Alkitab sendiri memaparkan kepada saudara dan saya bahwa kita sebagaimana adanya sekarang ini kita ini adalah di dalam anugerah Tuhan. Ya, kalau belum ada yang mau bertanya, saya mau mengajak Anda membaca Alkitabnya. Satu Pak. Oh ya, silakan. Di Zoom ada Pak Theodor Nehemia. Pak Andi, apa yang harus kita lakukan kalau ternyata pelajaran pendidikan moral di sekolah sudah terkontaminasi oleh Pelagian dan semi-Pelagian? Iya, yang bagus dari Theodor ya. Oke. Bagaimana sikap kita kalau pelajaran-pelajaran di sekolah sudah terkontaminasi oleh ajaran Pelagianisme dan semi-Pelagianisme? Menurut saya, sekolah itu yang harus mengganti gurunya. Gurunya supaya, atau paling tidak gurunya ditatar supaya gurunya itu mau belajar. Ini ada paham-paham kekristenan yang seperti ini. Ya, ini salahnya di mana, enggak benarnya di mana, Pelagianisme itu apa, semi-Pelagianisme itu apa, kepercayaan sekarang kita ini bagaimana. Kalau perlu ya memang diajarkan sekali yang namanya Arminianisme itu bagaimana, yang namanya Reform itu bagaimana, sehingga ya benar-benar dipaparkan kebenaran-kebenaran ini sehingga mereka itu lebih jelas, pengajarnya ini ngerti dengan benar apa yang diajarkan dengan wawasan Kristen yang bertanggung jawab. Nah, itu anjuran saya, karena
terus terang saja memang banyak guru-guru yang mengajar ini yang karena modal waktu dia belajar juga tidak diajarkan sampai seteliti bagaimana begitu. Jadi ya dia yang ngajarnya ya ala kadarnya aja. Maka sebetulnya makanya sekolah itu tanggung jawabnya sangat besar ya. Orang mendirikan sekolah itu enggak asal banyak murid dan banyak untung. Tapi Anda sedang memperlengkapi anak-anak dengan ilmu-ilmu yang bertanggung jawab. Jadi kalau Anda mengajar yang keliru, anak-anak didik Anda itu juga akan keliru semua. Ya puji Tuhan kalau dia misalnya masih bisa dibenarkan anak itu dari orang tuanya sendiri yang memperhatikan perkembangan anaknya dengan konsep-konsep anaknya dan mungkin juga dibina di gerejanya dengan firman yang benar ya masih puji Tuhan itu. Tapi kalau ternyata orang tuanya nggak peduli dan kemudian di gerejanya juga tidak mengajar yang benar, ya kita juga ikut memberi sumbangsi yang menyesatkan orang ya. Nah itu penting sekali. Saya sendiri juga dulu pernah mengalami di sekolah itu, guru saya mengajarkan tentang teori evolusi. Dan evolusi itu dia anggap benar. Ya, lalu kan bingung. Ada anak yang tanya, "Loh Pak, yang benar yang mana? Alkitab atau teori evolusi?" Gurunya jawab, "Dua-dua benar." Alkitab benar, teori evolusi benar. Waduh, itu kita nggak bisa itu bagaimana itu maksudnya dua-dua benar, itu evolusi juga benar, manusia dari monyet. Alkitab juga benar bahwa manusia diciptakan Allah. Oh, jadi Allah itu menciptakan monyet dulu, itu baru monyetnya jadi manusia. Apakah gitu? Gitu. Ya, nah ini konyol ya. Makanya guru SMP, SMA, SD itu sangat-sangat penting. Ya, termasuk di universitas tentunya. Oke. Baik, ada lagi? Ada lagi, Pak. Ya, silakan siapa? Dari Cinme, Pak Andi, ada saran Pak Andi untuk orang yang pernah melakukan kecemaran? Saran saya untuk orang melakukan kecemaran, ya bertobat dong. Tidak ada jalan lain untuk kita itu bertobat. Dan itu yang nanti kita mau bahas lebih dalam lagi tentang sanctification. Jadi bagaimana sanctification menurut iman Kristen yang benar. Ya, kalau tadi kan moralisme itu adalah perbuatan baik itu yang menjadi target. Sehingga saya akan bahas dulu ya, gereja yang menekankan moralisme. Gereja yang menekankan moralisme ini adalah gereja yang pasti karena dia menekankan perbuatan baik sebagai nilai yang tertinggi, maka dia juga akan memberikan syarat-syarat bagaimana menjadi anggota gereja dan syarat-syarat juga bagaimana menjadi aktivis di gereja. Ya, tentunya karena dia memakai standar moralisme, maka dia akan membuat suatu kriteria syarat-syarat untuk menjadi anggota gerejanya maupun menjadi aktivis ya atau apa itu namanya majelis ya atau penatua dan sebagainya. Wah, itu syarat-syarat diberikan. Saya tidak katakan bahwa syarat-syarat itu tidak perlu. Tapi syarat-syarat itu berbau moralisme atau syarat itu adalah syarat-syarat dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Karena kalau syaratnya itu adalah syarat-syarat yang berstandar moralisme,
maka itu ya gereja itu berarti sudah terjebak pada moralisme. Saya kasih contoh ya, ini contoh ekstrim deh, misal ini saya ngawur aja contohnya ya, saya nggak mau menyindir gereja A atau gereja B. Misalnya, kalau Anda mau menjadi anggota gereja saya, Anda minimal sudah baca Alkitab paling sedikit 30 kali. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, terus diulang sampai 30 kali. Baru Anda bisa menjadi anggota pengurus gereja atau aktivis gereja atau penatua. Itu baru yang namanya orang rohani. Kalau mau menjadi anggota biasa, ya cukup baca Alkitab kurang lebih sekitar ya 5 kali sampai 10 kali. Nah, itu sudah menjadi anggota, bisa menjadi anggota gereja. Misalnya seperti itu. Jadi menjadi anggota gereja itu harus memenuhi target itu. Kalau Anda tidak memenuhi target ini, Anda tidak bisa menjadi anggota gereja di sini dan Anda tidak bisa juga aktif menjadi pengurus atau majelis atau penatua sebelum membaca Alkitab 30 kali. Nah, ini contoh saja. Ya, ini tentunya syarat ini bisa dikembangkan kemana-mana dengan macam-macam syarat tentunya. Tapi ya kita perhatikan ya. Kita perhatikan ini gereja ini mau mencapai prinsip-prinsip moralisme atau menjalankan sanctification. Nah, itu coba kita harus perhatikan baik-baik ya. Khotbah-khotbah juga demikian. Misalnya ada pengkhotbah yang mengatakan begini, saudara-saudara, saya ini tidak pernah melakukan satu dosa yang memalukan dalam hidup saya. Misalkan, hidup saya ini satu kali pun tidak pernah menyogok polisi. Bagi saya haram itu menyogok polisi. Dan kalau saya sudah satu kali saja menyogok polisi, saya sudah tidak layak berdiri di mimbar ini. Wah, dengan kata lain, orang yang mampu boleh berkhotbah ya adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ya. Jadi kalau dia sudah melakukan dosa, dia tidak layak berdiri di mimbar untuk berkhotbah. Nah, saya tidak mengatakan bahwa nggak apa-apa, kita berdosa pun nggak masalah ya. Anda boleh berkanjang dalam dosa dan Anda boleh berkhotbah. No. Jangan dipolak-balik. Saya tidak mengajarkan seperti itu juga, tapi yang saya mau soroti ini tadi adalah khotbah-khotbah yang berbau moralisme. Nah, saya harap saudara nanti setelah mempelajari ini, saudara mulai bisa membedakan sebetulnya apa itu moralisme dan bagaimana sanctification. Jadi sekarang saya masih mau membahas tentang moralisme dan sanctification yang mengacu kepada moralisme. Ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari Pak Elia mau berbagi katanya, Pak. Silakan Pak Elia, sahabat saya. Saya sebetulnya tadi pengen nunggu firman yang mau disampaikan, cuma saya pikir saya mau nikung dulu ya Pak. Yang Pak tadi sampaikan tentang apa tadi, seorang aktivis yang mengatakan saya tidak
Tidak apa namanya? Apa tentang Tidak apa pernah SIM tadi itu berbuat ya? dosa. Nah, itu begini Pak, saya mencatat dua hal ya. Moral itu menyungsung tinggi Pak penghargaan akan manusia, usaha manusia. Sedangkan pengudusan itu kayaknya mengabaikan penghargaan atas usaha manusia. Sehingga ini menjadi satu yang sangat kontra ya. Kalau sudah namanya aku punya peran, wow, ya moralitas lah, ya apa namanya, free will manusia lah, ya ini dan itu. Karena apa? Kalau sudah pengudusan, kita tahu doktrin back to the Bible adalah bukan usaha kita. Kalau kita bisa berbuat baik pun itu adalah ekspansi dari Tuhan. Ini kok kayaknya gua nggak dihargai. Bener ya, gua kan manusia, gua kan punya akal budi, gua kan anak Tuhan. Itu yang saya pikir sampai kiamat pun juga nggak selesai ya kalau apa namanya, kalau Pak Andi bilang pesa posisinya sudah beda. Itu saja, thank you. Iya, terima kasih. Ya, nah justru di sini tempat kita ini akan membahas dengan presupposisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, nah jadi sekali lagi moralisme itu memang sangat-sangat menekankan perbuatan baik itu menjadi syarat untuk Anda ya bisa memperoleh keselamatan. Nah, agama yang mengajarkan seperti itu, kalau dalam iman Kristen itu yang tadi saya sebut dengan pemahaman Arminianisme. Karena Arminianisme itu mengajarkan kita ini harus bisa setia ya sampai detik terakhir, kita bisa benar-benar di hadapan Allah itu tak bercacat. Ya, sempurna, alias dengan kata lain bisa setia sampai titik terakhir, itu titik kesempurnaan. Nah itu, jadi kalau kita tidak setia alias misalnya murtad, Anda meninggalkan ajaran yang enggak ajaran iman Kristen, Anda meninggalkan Yesus Kristus, maka Anda akan kehilangan keselamatan. Maka dengan kata lain, perbuatan baik Anda atau kesetiaan Anda kepada Allah itu menjadi syarat utama keselamatan. Nah, itulah moralisme, ya. Nah, apakah yang tadi ditanyakan Pak Eliot, apakah berarti sanctification itu tidak menghargai sama sekali akan perbuatan baik manusia? Atau bahkan ada yang bertanya, apakah dengan demikian iman Kristen yang reform ini, yang bukan Arminianis ini, sama sekali tidak mengajarkan perbuatan baik atau anti perbuatan baik. Jadi ekstrimnya ini malah anti perbuatan baik. Nah, ini pasti salah paham. Ya, tidak berarti bahwa kalau kita tidak pengikut moralisme, lalu kita pengikut antinomianisme. Ya, saudara mesti paham juga apa arti antinomianisme. Antinomianisme itu adalah anti hukum. Ya, anti hukum. Jadi tidak peduli dengan segala hukum, tidak peduli dengan segala peraturan, ya, segala syarat-syarat perbuatan baik, tidak peduli sama sekali, karena semata-mata semuanya anugerah. Nah, itu makanya jadi hyper Calvinism atau jadi fatalisme. Ya, dan apakah reform itu seperti itu? Jawabannya pasti tidak. Apakah reform itu semi pelagianisme? Jawabannya pasti tidak. Ya,
Apakah reform itu sangat menekankan anugerah 100%? Jawabannya iya. Ya. Nah, kalau begitu perbuatan baik itu buat apa? Ya, kalau tadi dikatakan antinomianisme juga tidak. Semipelagianisme juga tidak. Ya. Lalu perbuatan baik diabaikan juga tidak. Lalu yang kayak apa? Nah, itu. Nah, saya mau menegaskan ya. Saya yakin teman-teman sudah banyak juga yang tahu bahwa reform mengajarkan perbuatan baik tidak ada andil sama sekali di dalam mencapai proses sampai mencapai keselamatan. Tidak ada andil perbuatan baik. Karena apa? Karena Alkitab juga mengajarkan manusia tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Berbuat baik yang menurut standar Allah. Nah, itu tidak ada. Jadi ini presupposisinya harus jelas dulu. Apakah Anda sepakat bahwa manusia tidak ada satupun yang benar-benar berbuat baik menurut standar Allah? Nah, ini harus ditekankan ini menurut standar Allah. Karena kalau cuma berbuat baik toh menurut standar manusia, ya ada manusia yang baik dan tidak baik. Tapi kalau menurut standar Allah, tidak ada seorang pun yang baik. Ya, jadi dengan presupposisi seperti ini kita jelas-jelas sangat menekankan bahwa untuk mencapai keselamatan perbuatan baik itu tidak ada andil sama sekali. Karena apa? Karena manusia tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang benar-benar baik di mata Allah, itu tidak ada. Sampai Yesaya 64 ayat 6 bilang bahwa segala kesalahan kami seperti kain yang kotor, dan Roma 3 ayat 10 sampai 12 mengatakan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah dan tidak ada seorang pun yang berbuat baik di hadapan Allah. Tidak ada, semua sudah melakukan kejahatan. Ya. Dan seperti yang saya pernah paparkan di kuliah soteriologi atau doktrin keselamatan, bahwa syarat mencapai keselamatan bukan perbuatan baik, tapi syarat mencapai keselamatan adalah Anda harus membayar hutang Anda. Dan hutang yang harus dibayar manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, hutangnya adalah upah dosa, itu adalah maut. Maka saudara bukan membayar untuk mencapai keselamatan dengan membayar perbuatan baik, karena hutang kita bukan hutang perbuatan baik. Hutang kita adalah maut. Maka itu prinsip keselamatan dalam iman Kristen bukan maut dibayar dengan perbuatan baik, tapi hutang maut dibayar dengan maut. Dan siapa yang bisa membebaskan saudara dan saya dari hutang maut ini? Karena hutang maut itu tidak terbayarkan. Dan Anda bukan mau bisa bayar, Anda harus menerima itu sebagai hukuman. Hukuman yang tak bisa terbayarkan oleh semua manusia, karena semua manusia sedang berhutang maut. Maka siapa yang bisa membayarnya kecuali hanya Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia yang tak berdosa dan tak bercacat, dan yang mampu membayar maut dengan maut. Itulah karya Kristus di kayu salib. Dan itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Maka kebenaran ini yang harus menjadi standar untuk keselamatan iman Kristen. Bukan perbuatan baik. Maut tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Ini prinsip yang sangat mendasar ya, saya ulangi. Maut tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Maka dengan demikian,
perbuatan baik sama sekali tidak ada andil dalam keselamatan. Tapi orang Arminian bisa bertanya demikian. Iya Pak, Kristus sudah bayar segala dosa-dosa kita, masa lalu dosa kita di atas kayu salib, dan utang maut sudah dibayarkan oleh Kristus. Tapi selanjutnya, hidup kita selanjutnya, itu perbuatan baik yang menentukan. Nah, ini yang Arminian. Ya. Jadi Arminian itu makanya yang mirip-mirip semi pelagianisme ini karena separuh-separuh, separuh anugerah, separuh perbuatan baik. Dan Arminian menganggap karya Kristus itu hanya membayar hutang dosa. Ini Arminian yang sangat menekankan itu ya, perbuatan baik sebagai syarat keselamatan. Tentunya Kristus itu membayar segala hutang dosa kita itu untuk dosa masa lalu kita. Masa lalu kita. Ya. Sebelum kita bertobat, itu yang dibayar oleh Kristus, dan hutang mautnya juga sudah dibayar lunas. Tapi setelah kita bertobat, hidup kita selanjutnya itu tidak ditanggung oleh Kristus. Hidup kita selanjutnya ditanggung oleh kita sendiri. Nah, itu yang bagi Arminian menentukan Anda akan selamat atau tidak. Jadi hidup selanjutnya itu bukan dibayar oleh Kristus. Hidup selanjutnya setelah bertobat, Anda sendiri yang harus mempertanggungjawabkan. Bukan lagi oleh darah Kristus. Darah Kristus hanya masa lalu. Masa sekarang dan sampai akhir hidup Anda. Yang menentukan bukan darah Kristus, yang menentukan Anda sendiri. Nah, inilah perbedaan presupposisi. Kalau reform menegaskan karya Kristus itu menuntaskan dosa kita, dosa saudara dan saya itu tuntas, lunas, tanpa kredit, cicilan, dan dibayar hanya setengah-setengah. No, lunas total dari dosa Anda sejak lahir sampai Anda mati sudah dibayar lunas. Karena itu keselamatan dalam iman Kristen itu bukan keselamatan yang masih moga-moga. Keselamatan dalam iman Kristen adalah keselamatan yang sudah pasti. Anda dan saya menerimanya. Bukan moga-moga. Nah, dengan dasar apa kita bisa percaya bahwa keselamatan itu adalah keselamatan yang sampai selama-lamanya, bukan keselamatan yang setengah-setengah? Ya tentunya dasar Alkitab juga. Ya, kalau kita nanti lihat ayat-ayat Alkitab, ini saya masih belum mengajak Anda untuk membaca ayat Alkitab. Kalau kita baca ayat-ayat yang menjamin keselamatan saudara sampai pada akhirnya, itu menunjukkan bahwa karya Kristus itu menebus Anda sampai tuntas-tas. Ya, itu. Oke. Nah ini, ya silakan. Bisakah saya mengatakan bahwa apa yang Pak Andi bicarakan tentang Arminian, tentang moralitas itu ada sangkut pautnya juga dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka berbuat baik tapi menyangkal kuasa daripada itu gitu. Jadi melakukan perbuatan baik tetapi menyangkal kuasa, bahwa kuasa itu bukan berasal dari hasil usaha mereka, tetapi semuanya itu karena anugerah. Apakah ini refer to Alkitab versis itu maksudnya? Yang Arminian maksudnya ya. Maksudnya yang tentang moralitas kan ada di Alkitab, di enggak tahu, Paulus menegur siapa itu yang mengatakan bahwa mereka
melakukan itu tetapi menyangkal kuasa daripada apa yang mereka lakukan. Ya, itu orang-orang Yahudi yang menekankan sekali perbuatan baik. Tapi mereka tidak percaya kepada Kristus. Ya, mereka tidak percaya kepada Kristus. Mereka hanya percaya kepada keselamatan karena mereka mengikuti Taurat. Nah, itu. Saya kurang tahu jelas. Coba nanti tunjukkan ayatnya. Ya, nanti saya khawatir ayat yang dipahami Bu Patrick itu dengan ayat yang saya tadi jelaskan itu mungkin nggak sama mungkin ya. Saya kurang tahu. Sebaiknya memang ada ayat yang jelas. Nanti kalau sempat saya akan jelaskan ayat tersebut. Ya. Ya, jadi kalau itu kemungkinan, ya saya pakai kata kemungkinan karena saya nggak tahu ayatnya persisnya. Saya memang ingat ada ayat seperti itu, tapi saya lupa di mana. Ya, tapi apakah itu menyangkut dengan keyahudian, ya, sehingga mereka menyangkali akan kebenaran-kebenaran yang datang dari Tuhan. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Ada, Pak. Ya, silakan. Dari Bu Ruby, bila menyampaikan firman, bagaimana arah yang kita ambil bila kita tidak sendiri, di posisi mana? Anugerah Tuhan semata atau iman dan perbuatan baik yang keduanya bisa kita alami? Terima kasih. Ya, oke. Sekarang mari kita baca ayatnya saja dulu. Nanti tolong Seva ulangi lagi pertanyaannya kalau saya nggak ingat persisnya ya pertanyaannya. Tapi kita baca dulu ayat ini. Karena menurut saya ini ayat-ayat yang penting sekali untuk kita bisa memahami tentang iman Kristen yang sejati. Ayat yang sudah sangat terkenal sekali, saya ajak saudara membaca dari Efesus pasal 2. Itu ayat 8 dan ayat 9. Ya, ini kan ayat hafalan. Tapi ini penting sekali ayat ini untuk Anda memahami presupposisi yang benar. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Coba tolong dibacakan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi keselamatan itu memang itu hanya melalui iman. Ya, bukan hasil usahamu atau perbuatanmu. Tetapi pemberian Allah. Pemberian itu berarti diberikan secara gratis. Itu bukan hasil pekerjaanmu atau perbuatan baikmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini penekanan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ayat yang lain lagi kita baca dari Titus pasal yang ke-3, ayat yang ke-5. Ya, Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Ya. Rekan kita Seva akan membacakan. Silakan, Seva. Ada. Oh, ada yang lain yang mau bacakan. Silakan. Ya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya, perhatikan. Dia telah menyelamatkan kita.
Ya, Titus 3 ayat 5. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Nah, ini sangat-sangat jelas dikatakan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ini sama sekali tidak ada andil perbuatan baik kita untuk kita memperoleh keselamatan. Ya, jelas prinsip-prinsip ayat Alkitab ini. Sehingga kalau kita menambahkan perbuatan baik ini di dalam faktor keselamatan, itu sudah menyalahi prinsip kebenaran ini. Bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Lalu tadi bagaimana pertanyaannya kan bagaimana mengajarkan ini dan sesuai dengan Alkitab juga yang juga mengajarkan perbuatan baik. Oke. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa perbuatan baik itu tidak ada andil sama sekali di dalam mencapai keselamatan, tidak berarti bahwa Alkitab tidak mengajarkan saudara dan saya untuk berbuat baik. Jelas sekali Alkitab mengajarkan saudara dan saya untuk berbuat baik. Tapi berbuat baik ini bukan untuk mencapai keselamatan. Tapi perbuatan baik orang Kristen itu adalah sebagai ucapan syukur kepada Allah karena anugerah keselamatan yang sudah diberikan secara cuma-cuma. Jadi perbuatan baik sama sekali tidak berkaitan dengan keselamatan, tetapi merupakan hasil atau buah keselamatan. Ya, hasil atau buah keselamatan. Dan alias juga tanda-tanda keselamatan. Jadi itu juga sebagai selain tadi saya katakan sebagai ucapan syukur kepada Allah. Jadi orang yang sudah diselamatkan itu hatinya sudah diubahkan. Rohnya sudah menjadi dilahirkan kembali, ya, mata rohaninya dicelikkan sehingga hidup dia adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Ya, rasa terima kasih kepada Tuhan itu diungkapkan melalui bagaimana dia mau berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi Allah dalam hidupnya. Jadi tidak mungkin orang yang sudah diselamatkan lalu tidak ada rasa syukurnya kepada Allah. Tidak ada rasa berhutang kepada Allah. Karena dia sudah dipindahkan dari kebinasaan menuju pada keselamatan. Bagaimana orang yang sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan yang sesungguhnya. Lalu biasa-biasa aja. Lalu tidak ada rasa syukur kepada Allah. Tidak ada rasa berhutang kepada Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Itu tidak mungkin. Jadi ada orang yang kalau sudah menerima keselamatan tapi biasa-biasa aja, tidak peduli kepada Allahnya dan tidak mengutamakan Allahnya. Saya yakin orang itu belum mengerti benar-benar tentang anugerah Allah dan belum mengalami yang namanya hidup yang diubahkan oleh karya Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, perbuatan baik itu mengikuti keselamatan. Bukan syarat keselamatan, tetapi sebagai tanda-tanda keselamatan. Itulah yang dimaksud oleh Yakobus, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Karena iman yang sejati pasti diikuti perbuatan yang sesuai dengan iman tersebut. Sedangkan iman yang mati itu perbuatannya adalah perbuatan palsu. Ya, karena bisa juga orang yang ngaku-ngaku dirinya beriman lalu menunjukkan juga perbuatan-perbuatan baiknya sehingga banyak orang tertipu dengan perbuatan baik palsunya dia padahal dia tidak pernah benar-benar mempunyai iman yang sejati. Maka memang dia bisa menipu manusia, tapi dia tidak pernah bisa menipu Allah.
Apa yang dia lakukan hanya topeng belaka untuk mengelabui manusia, tapi Allah tidak pernah bisa dikelabui. Ya, jadi itu yang saya tadi maksud dengan iman Kristen tetap mengajarkan perbuatan baik, tapi bukan untuk syarat keselamatan. Oke, itu yang saya mau jelaskan. Ya Pak, ada lagi di WA, ada Bu Nina. Selamat malam Pak Andi. Mudah bagi saya untuk memahami keselamatan karena iman dan perbuatan baik mengikuti secara otomatis timbul karena adanya iman yang merupakan adalah anugerah Tuhan yang sulit saya pahami. Ya. Kalau orang sudah menerima anugerah Tuhan dengan iman, tapi perbuatan baik tidak mengikuti hidupnya. Saya pikir orang ini tentunya belum tentu bertobat. Karena perbuatan baik yang timbul karena iman sejati, tentunya Roh Kudus yang menuntun orang ini berbuat baik. Ya. Bahkan orangnya sendiri tidak menyadari dia melakukan perbuatan baik. Dan kadang ukuran perbuatan baik di mata orang lain tentunya sangat subjektif. Mohon pendapat Pak Andi. Iya, sangat setuju saya dengan Bu Nina yang menegaskan tentang tanda orang yang sudah diselamatkan. Tapi memang harus kita belajar berhati-hati di dalam melihat orang lain, ya teman-teman semuanya. Karena kita ini seringkali manusia yang terjebak pada menghakimi. Dan kita seringkali menghakimi hanya menurut apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Kita lupa bahwa kita tidak bisa menilai manusia sampai ke hati yang terdalam. Itu kita seringkali lupa. Dan untuk bisa menilai hati setiap manusia yang terdalam, itu tidak mungkin saudara dan saya bisa melakukannya. Tidak mungkin, kecuali ada, kembali lagi kepada anugerah Allah yang secara khusus mencelikkan mata rohani kita bisa melihat seorang dari hati yang terdalam, tapi itu tentunya bukan hal yang umum ya, itu hal yang khusus sekali, seperti contohnya Petrus bisa melihat Ananias dan Safira, hati yang terdalamnya itu bagaimana, bahwa dia ternyata menipu. Ya. Nah, itu hal-hal khusus ya, karunia khusus yang Tuhan berikan. Tapi tidak setiap kita, saudara dan saya, bisa melihat orang itu yang terdalamnya bagaimana. Karena itu sebetulnya juga Alkitab tidak pernah mengajar saudara dan saya untuk menghakimi sesama. Jadi saya pun tidak berani menilai seseorang kalau dia lagi misalnya berdosa. Lalu saya sudah anggap dia orang palsu, dia orang yang hina, orang yang tidak patut untuk jadi Kristen dan sebagainya. Saya nggak berani menilai seperti itu karena saya baru menilai dari luarnya saja. Saya nggak tahu hati terdalam orang ini pergumulannya bagaimana. Contoh ya, saya memberikan contoh. Misalnya saudara dan saya hidup pada masa Daud. Dan waktu pada masa Daud itu kita menilai Daud yang lagi berzina dengan Batsyeba. Bagaimana kira-kira saudara dan saya menilai Daud pada waktu berzina dengan Batsyeba? Kira-kira menurut saudara Daud ini orang Kristen atau bukan Kristen? Daud ini orang yang bertobat atau pertobatan palsu? Ya, bahkan sampai membunuh suami daripada Batsyeba, Uria. Ya, dengan cara yang begitu licik. Jadi dalam hal ini kita ini terjebak dalam penilaian secara fenomena. Saya yakin saudara dan saya kalau hidup pada masa Daud, kita akan menghakimi Daud
Dan kita akan mencurigai Daud, dan kita akan menuduh Daud, kamu ini bukan orang yang benar-benar Kristen. Kamu ini Kristen palsu, dan kamu ini hanya berpura-pura jadi orang baik. Cuma kita tidak menuduh Daud seperti itu karena kita sudah baca Alkitab. Dan bagaimana hati Daud yang sebenarnya, bagaimana penyesalan dia, bagaimana pengakuan dia tentang keberadaan dia yang begitu hilaf, ya, dan dia menyesali benar-benar. Nah, itu kita baca secara utuh ceritanya. Tapi seandainya kita tahu cerita sebagian, bagaimana? Nah, itu yang tadi saya maksud bahwa kita memang harus juga waspada. Tidak semua orang yang kelihatan rohani adalah benar-benar rohani. Kita harus waspada juga. Bukan menghakimi, kita nggak mau menghakimi, tapi kita juga tidak mau tertipu dengan segala macam moralisme yang dipamerkan. Karena ada moralisme palsu yang sengaja dipamerkan untuk meyakinkan banyak orang bahwa dia memang adalah sungguh-sungguh Kristen sejati. Tapi kita kalau tidak hati-hati, kita akan dengan mudah tertipu dengan model-model kepalsuan yang seperti itu. Ya, semoga saudara dan saya juga bukan orang yang seperti itu, ya. Semoga, ya. Dan kita perlu mawas diri kita sendiri, Tuhan. Jangan sampai saya menjadi orang Kristen yang palsu, bukan? Jangan sampai saya ternyata dalam perbuatan baik saya hanya mempunyai motivasi untuk dilihat manusia dan dipuji-puji manusia. Jangan sampai saya seperti itu. Kalau tolong Tuhan sadarkan saya seandainya saya hilaf. Seandainya saya terjebak di dalam mengejar penilaian manusia. Ya, mungkin kita perlu berdoa seperti itu. Ya, karena memang kita manusia ini yang secara de facto-nya saudara dan saya ini masih orang berdosa yang sangat kotor sebenarnya. Nah, itu yang saya mau sebut sebagai sanctification yang sebenarnya. Pada nanti acara Q&A, ya, pada hari Kamis yang akan datang, saya mungkin mau tuntaskan konsep sanctification secara prinsip iman Kristen yang benar. Ini kita masih bahas tentang moralisme dan prinsip-prinsip dasar iman Kristen. Ya, sekali lagi tadi prinsip dasar iman Kristen mengajarkan bahwa perbuatan baik itu sama sekali tidak bisa ada andil untuk bisa mencapai keselamatan. Tidak ada andil. Ya, karena tadi itu. Pertama, perbuatan baik kita seperti kain yang kotor. Yang kedua, hutang kita bukan hutang perbuatan baik. Kalau hutang kita hutang perbuatan baik, Tuhan Yesus cukup berbuat baik saja. Selesai. Tuhan Yesus sudah membayarkan hutang kita yang kurang berbuat baik ini. Tuhan Yesus datang ke dunia cukup dengan berbuat baik. Maka lunaslah hutang kita karena Kristus sudah berbuat baik menggantikan kita. Tapi sekarang ternyata yang harus Kristus bayar bukan perbuatan baik. Yang Kristus harus bayar adalah hutang saudara dan saya, yaitu upah dosa adalah maut. Upah dosa bukan perbuatan baik. Upah dosa adalah maut dan maut harus dibayar dengan maut. Karena itu Kristus harus mengalami maut di kayu salib. Dan maut itu apa? Itu nanti itu juga sudah saya bahas di Stretch dan kita bisa sama-sama diskusi tentang apa itu maut, tapi tidak sekarang, ya. Oke, begitu. Jadi
Memang kalau misalnya ada orang ngaku dirinya sudah bertobat, tapi terus-menerus menikmati dosa dan tidak menyesali dosanya, dan terus-menerus membenarkan diri dalam perbuatan dosanya. Nah, kalau itu mungkin lebih jelas ya. Lebih jelas dia ini orang yang sudah bertobat atau belum. Tapi kita juga tetap tidak bisa memvonis dia pasti mati binasa. Karena mungkin 2 tahun lagi dia bertobat. Mungkin 10 tahun lagi dia bertobat. I don't know. Sekarang dia masih mungkin kelihatannya sebagai orang yang murtad dan tidak mau dekat sama Tuhan sama sekali. Mungkin seperti itu sekarang. Tapi siapa tahu. Seperti yang namanya Saulus menjadi Paulus, ya kan? Seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus, yang akhirnya bertobat. Siapa tahu. Kita nggak tahu sama sekali. Ya itu yang saya jelaskan tentang moralisme. Jadi saya khawatir kalau kita terjebak pada moralisme, kita akan terjebak kepada kemunafikan. Karena selalu yang menjadi nilai tertinggi adalah perbuatan baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Akhirnya saya selalu memperkenalkan diri sebagai pendeta yang sama sekali tidak berdosa. Saya pendeta yang begitu saleh, tanpa dosa sama sekali dalam hidup saya. Saya begitu suci, saya mengejar kesucian yang luar biasa. Ya, sampai sebegitunya. Ya, sehingga saya terkenal sekali dengan pendeta yang sangat saleh. Ya, saya tidak boleh menjadi pendeta yang sombong, pendeta yang tidak ada kasih, pendeta yang tidak ada jiwa mengembalakan, pendeta yang munafik, pendeta yang iri hati, pendeta yang dendam, pendeta yang punya nafsu, masih punya hawa nafsu seksual, pendeta yang gila uang, pendeta yang gila kehormatan, pendeta yang gila kedudukan, ya. Tidak ada semua itu pada saya, tidak ada, saya bersih sama sekali. Nah, saya khawatir itu. Kalau itu yang menjadi target adalah kesucian manusia dan hormat manusia, akhirnya saya bersandiwara dalam hidup saya. Pakaian saya begitu sucinya, tingkah laku saya begitu sucinya, ucapan mulut saya begitu sucinya, mata saya juga begitu sucinya, sehingga bersinar-sinar. Itu ya. Apa itu yang menjadi target? Ya. Nah, biasanya memang jemaat itu senang kalau dia punya hamba Tuhan yang demikian sempurnanya, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, tanpa dosa sama sekali. Wah, itu pendeta hebat sekali. Pendetaku suci banget, bersih banget, sempurna banget. Nah, itu saya khawatir kalau sudah seperti itu. Kita itu sudah terjebak pada kepalsuan, ya, dan terjebak juga kepada apa? Pemberhalaan manusia. Itu moralisme, sangat berbahaya. Kelihatannya moralisme ini biasa-biasa, tapi khotbah moralisme juga sangat berbahaya. Ya, karena mengajarkan itu tadi sampai kepada unsur-unsur pelagianisme sudah masuk di dalam pengajaran iman Kristen. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan bahwa iman Kristen itu berlawanan, menolak sama sekali moral. Iman Kristen
sama sekali tidak mengajarkan perbuatan baik, tidak. Tadi saya sudah jelaskan. Tidak, bukan seperti itu. Tapi tanpa sadar kita kalau sudah terjebak pada moralisme itu sama berbahayanya dengan gereja yang mungkin sudah tidak peduli dengan moral sama sekali. Ada gereja yang tidak peduli sama moral sama sekali, lalu ya pendetanya juga berzina, ya jemaatnya berzina, dan semua merasa dirinya benar. Tidak apa-apa, itu biasa. Kita semua kan orang-orang berdosa. Jadi mari kita berbuat dosa terus dan kita menikmati dosa-dosa kita. Wah, itu sudah parah sekali kan. Tapi Anda jangan menilai apa yang hanya kelihatan, yang tidak kelihatan. Gereja yang sangat meninggikan moral itu juga sangat berbahaya. Ya, saya nggak pernah ke pelacur sama sekali. Saya tidak pernah berjudi. Saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah dendam. Saya tidak pernah iri hati. Saya tidak, waduh, semua kesucian dipamerkan. Menyentuh perempuan pun saya tidak pernah. Waduh, suci banget deh. Dan itu saya yakin adalah kepalsuan dan itu bukan iman Kristen. Ya, oke, ada pertanyaan? Masih ada beberapa, Pak. Cuman waktunya sudah kurang 6 menit. Ya, satu aja deh. Baik. Pak Andi, mau tanya tadi masalah kecemaran, apa masih bisa dikuduskan sebab Tuhan itu kudus? Oh iya, iman Kristen sangat menegaskan bahwa dosa kita meskipun merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju oleh karya penebusan Kristus. Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Sebesar dosa apapun Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita kembali kepada jalan Tuhan. Ya, kita menerima panggilannya dan kita menerima anugerahnya, maka kita boleh diselamatkan semata-mata karena anugerah. Dan itu tadi, meskipun dosaku merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Itu namanya anugerah. Only by grace. Semua saudara dan saya tidak layak untuk menghadap kepada Tuhan. Nah, ini saya mau kasih tips sedikit sebelum kita tutup, dan ini akan disambung di hari Kamis. Seorang yang menjalani kesucian adalah justru orang yang menyadari dosa-dosanya dan ketidaklayakannya di hadapan Allah. Ya, saya ulangi ini. Orang yang menjalani proses pengudusan atau sanctification adalah orang yang justru diawali dengan kesadaran. Saya adalah orang yang berdosa. Dan saya adalah orang yang tidak layak di hadapan Allah. Dan kesadaran ini bukan hanya pada awalnya. Kesadaran ini makin lama, makin besar. Maksudnya kesadaran berdosanya ini loh. Makin lama kesadaran berdosanya ini makin nyata. Ini luar biasa sekali. Inilah proses pengudusan yang tidak sama dengan moralisme. Kalau moralisme, aku makin lama makin baik. Aku makin lama makin layak di hadapan Allah. Tapi kalau sanctification, aku makin lama makin sadar. Aku bukan orang yang layak di hadapan Allah. Ya, Tuhan berkati. Dan biarlah ini boleh kita lanjutkan diskusi dan juga pertanyaan yang belum terjawab.
akan kita lanjutkan pada hari Kamis yang akan datang. Puji Tuhan. Mohon maaf bagi yang mungkin belum sempat kasih pendapat dan tanggapan. Kita berjumpa kembali hari Kamis ya. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Saya minta satu teman yang mau berdoa buat kita. Ada Pak Jimmy mau tutup dalam doa. Biasanya tidak siap ini ya. Atau ini teman rekan dari Solo ini, Pak Martin ini. Bisa pimpin dalam doa Pak Martin? Wah, sepi semua ya. Bisa, Pak Andi. Oh ya. Ya, sudah lama tidak ketemu Pak Martin. Ya, silakan pimpin doa Pak Martin. Oh, baik, Pak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada waktu ini kami boleh masih diperdengarkan dengan firman Tuhan melalui online. Dan kami yang berada di berbagai macam tempat juga boleh menikmati akan pengajaran firman Tuhan yang begitu indah, yang mengingatkan kami, menguatkan kami, bagaimana kami boleh menjadi umat Tuhan karena anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena andil dan usaha dari kami. Karena kami tahu Tuhan, kalau mengandalkan daripada kekuatan kami, usaha kami pasti tidak akan pernah bisa mencapai keselamatan yang Engkau tetapkan. Bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan secara gratis, walaupun itu bukan suatu hal yang murah karena begitu mahal dengan mengorbankan Tuhan Yesus Kristus harus turun dalam dunia dan mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengingatkan anugerah yang begitu besar ini. Terima kasih buat pengajaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.